Hai semansa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun kalian nonton podcast ini, tetap semangat dan dengerin sampai habis ya. Wah, gak terasa banget udah hampir setahun nih kita belajar dari rumah. Gimana kabar kalian semua? Aku harap baik-baik aja ya. Oh iya nih teman-teman, sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dulu nih, dimulai dari aku yang memandu acara ya. Halo semua, nama aku Faratia. Halo, nama aku Zahira Nila Kusuma Twins. Perkenalkan, nama saya Diva Nirwana. Hola semuanya, perkenalkan nama aku Gita Aulia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Learning by hearing. Jadi nih sobat semansa sekalian, di segmen Learning by Hearing kali ini kita akan membawakan topik yang hangat dan mendunia. Bukan gosip, bukan fitnah, tetapi fakta. Wah, apa tuh? Kalian udah pasti pada tahu kan kenapa kita melakukan segala aktivitas mulai dari sekolah, kerja, dan lain-lainnya di rumah aja? Sudah pasti pada tahu dong ya, bahkan tahun lalu nih Git, sempet rame banget tuh hashtag di rumah aja. Bener banget. Jadi nih, sobat semansa sekalian, kita di rumah aja tak lain dan tak bukan adalah karena pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh belahan dunia tanpa terkecuali. Ngeri banget kan? Tapi, apa kalian semua tahu sebenarnya virus COVID-19 itu jenis penyakit yang bagaimana sih? Kok bisa kita sampai dirumahkan oleh pemerintah karena hal tersebut? Simak terus videonya di Learning by Hearing sampai habis ya. Nah teman-teman, gimana nih? Kenapa sih kita di rumah aja? Kita selama ini di rumah aja karena adanya pandemi COVID-19. COVID-19 adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada kita. Dan penyakit dari COVID-19 ini termasuk penyakit menular. Apa sih penyakit menular itu? Penyakit menular adalah gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Dan beberapa penyakit menular itu dapat ditularkan dari orang ke orang, maupun dari serangga atau hewan dan lainnya. Nah, penyakit menular itu disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme patogenik, yaitu virus, bakteri, dan fungi, serta parasit. Keberadaan mereka ada di dalam atau permukaan tubuh itulah yang menyebabkan infeksi. Nah, perpindahan agen infeksi atau parasit tersebut tadi dari individu yang lagi sakit ke individu yang sehat itu dinamakan penularan penyakit. Bener banget nih teman-teman, apa yang dikatakan oleh Farah. Tapi, aku dan teman-teman lainnya pasti pada penasaran nih, sebenarnya selain COVID-19, apa aja sih penyakit menular lainnya yang juga sangat membahayakan? Sebenarnya penyakit menular itu ada berbagai macam, contohnya seperti tetanus, cacar, HIV, hepatitis, malaria, DBD, Ebola, SARS, campak, pneumonia, dan lain-lainnya. Dan untuk HIV sendiri, HIV ini menyebabkan AIDS dan mengganggu kemampuan tubuh melawan infeksi. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi air mani atau cairan vagina. Dan cara penyebaran HIV ini dapat melalui produk darah seperti jarum yang tidak steril atau darah yang tidak disaring, lalu melalui hubungan seks vagina, anal atau oral tanpa alat pengaman, dan juga dari ibu ke bayi dalam proses mengandung, persalinan, atau menyusui. Untuk gejala HIV itu membutuhkan diagnosis medis. Biasanya dalam beberapa minggu, infeksi HIV ini terdapat gejala flu seperti demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan pun dapat terjadi. Kemudian penyakit ini biasanya tanpa gejala juga sampai berkembang menjadi AIDS. Untuk gejala AIDS sendiri biasanya seperti penurunan berat badan, demam atau berkeringat saat malam, kelelahan, dan infeksi berulang. Gak bisa dipungkiri lagi ya bahwa HIV itu adalah penyakit menular yang menurut aku tuh kayak terkenal gitu, karena kayaknya hampir semua orang tahu lah tentang HIV dan itu penyakitnya nyeremin banget. Iya kan Git, semoga kita semua terlindung dari hal-hal seperti itu ya. Amin. Tapi nih guys, pastinya penyakit menular itu ada kan ya faktor penyebabnya? Pastinya ada dong Git, jadi faktor penyebab penyakit menular itu menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, penyakit menular disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri atau parasit yang dapat menyebar dari orang ke orang atau dari hewan ke orang. Penyakit menular mudah menyebar melalui bakteri, virus, parasit, dan jamur, melalui kontak dengan orang lain atau hewan.
Menurut WHO, penyakit menular yang paling umum adalah HIV atau AIDS, TBC, malaria, dan infeksi saluran pernapasan bawah. Dan ada yang baru yaitu COVID-19. Pneumonia adalah penyakit menular lain yang dapat menyebabkan kematian anak-anak yang sangat muda dan sangat fatal bagi bayi yang memiliki berat badan lahir rendah atau sistem kekebalan tubuh yang lemah. Saat ini, tingkat global penyakit menular menurun berkat kemajuan dalam program vaksin dan pengembangan obat. Namun, penyakit menular masih menimbulkan bahaya yang signifikan. Oh iya, di sini aku juga mau bahas tentang virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 membuat banyak negara lockdown sebab virus ini mudah menular lewat udara, kontak fisik seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, dan kontak fisik lainnya. Dampaknya bisa berbahaya, terutama bagi yang punya penyakit seperti asma, jantung, atau hipertensi. Faktor bahaya lainnya adalah virus corona bisa menular tanpa disadari penular atau yang tertular jika yang mengidap tak merasakan gejala. Penyakit menular ini sama persis dengan penyakit HIV, tetapi HIV tidak menyebar melalui udara. Nah, jadi sekarang kita harus menerapkan social distancing ya, karena kita tidak tahu kita menjadi si penular atau yang tertular. Wah, ternyata entah itu COVID atau HIV sama-sama penyakit yang ditularkan karena saling berdekatan atau terkena cairan tubuh dari si penular ya. Git, sebenarnya penyakit menular seperti COVID dan HIV atau yang lainnya ada obatnya nggak sih? Nah, kalau untuk masalah itu tergantung dari jenis penyakit dan penyebabnya. Kalau penyakit menular yang disebabkan oleh virus biasanya dapat disembuhkan menggunakan vaksin, tetapi vaksin itu sangat terbatas dan juga butuh penelitian berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun untuk bisa mendapatkan sebuah vaksin. Dan itu memang pembuatannya emang agak susah gitu. Bukan agak susah, tapi memang susah. Tapi kita harus bangga terhadap para peneliti-peneliti di dunia ini karena mereka sudah berusaha untuk tetap bisa menghasilkan vaksin. Nah, lalu gimana nih kalau misalnya ada penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri? Nah, untuk penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dapat disembuhkan menggunakan antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri, seperti gonore, kalmida, dan sifilis. Antibiotik harus tetap dikonsumsi walaupun gejala yang dirasakan telah membaik. Hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi kembali terjadi. Wah, jadi gitu ya? Keren banget. Ternyata dunia medis zaman sekarang sudah maju dan berkembang banget ya. Tapi ada pepatah yang mengatakan nih, lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Nah, gimana ya kira-kira cara mencegahnya? Untuk mencegah penyebaran COVID-19, cuci tangan secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Ketiga, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Keempat, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut. Nah, benar banget tuh guys apa yang dikatakan oleh Higa tadi. Jadi, kalian jangan lupa untuk menaati protokol dari pemerintah ya. Karena sudah banyak bukti yang beredar bahwa memang COVID-19 tuh benar adanya. COVID-19 juga sudah terbukti banyak memakan korban di berbagai belahan dunia. Menyeramkan banget teman-teman. Makanya kalian semua harus hati-hati ya. Oh, ya nih teman-teman. Aku mau sekedar sharing aja bahwa ada salah satu guru di SMA Negeri 1 Balikpapan yang pernah terkena penyakit COVID-19 dan pernah membagikan ceritanya kepada kami semua. Pada saat awal mengajar, Bapak itu hanya mengeluh sakit tenggorokan dan memang benar suara beliau terdengar serak. Dan memang suara beliau terdengar sangat serak. Pada minggu berikutnya, beliau bercerita bahwa beliau positif COVID-19. Tetapi 2 minggu kemudian, beliau dinyatakan sembuh dari COVID-19. Beliau bercerita bahwa beliau terkena penyakit COVID-19 dikarenakan ada sebuah kesibukan yang menuntut beliau untuk keluar dari Tapi alhamdulillah, beliau
100% sudah sembuh dari COVID-19. Alhamdulillah ya teman-teman. Yeay, selamat Bapak. Semoga Bapak terus sehat-sehat selalu ya. Wah, udah gak terasa nih teman-teman. Ternyata kita udah sampai di penghujung podcast nih. Iya nih Git, ternyata seru juga ya membahas hal yang seperti ini. Hahaha, iya. Ternyata sharing itu seru banget ya. Sebelum berakhir, kita kampanye cegah penyakit menular yang diberikan pemerintah yuk. Ayo. Nah, sobat-sobat semasa sekalian, aku mengingetin kalian lagi nih, jangan lupa terus jaga kesehatan kalian ya. Taati terus protokol dari pemerintah. Lalu, hindarilah pergaulan bebas agar kalian tidak terkena penyakit menular. Jangan lupa taati protokol pemerintah ya guys. Jaga kesehatan juga kalian semua. Nah, dengan ini berakhirlah sudah segmen Learning by Hearing pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu, sobat semasa sekalian. Dadah!